Karena menurutku Gen Z ini butuh orang ketiga. Orang ketiga? Bukan sebagai orang ketiga yang seperti itu. Halo, saya Hadin, saya generasi milenial. Halo, saya Stiana Vita, saya berasal dari generasi milenial dan saya adalah seorang content creator. Hai, aku Siska Anggraini, seorang mahasiswi dan aku dari Gen Z. Hai, gue Novita, gue seorang broadcaster dan gue dari generasi Z. Oke, kalau menurut Siska sendiri, Siska setuju dengan statement itu. Alasannya karena generasi Z sekarang itu serba instan, dimana kita itu mudah mengakses apapun, jadi itu kita terlena dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada sekarang. Oke, kalau menurut Novita, generasi Z juga bisa produktif kok. Karena kan sekarang udah serba instan yang seperti dijelaskan Siska. Sekarang kita harus lebih produktif dari generasi milenial. Jangan mau kalah generasi Z. Kalau Sherly ngelihat jenis produktivitasnya beda nih. Kalau produktif itu kan kita tahu apa yang kita kejar dan cara kita mungkin beda-beda. Nah, generasi milenial mungkin terlihat lebih produktif karena udah tahu apa yang mau dikejar. Kalau generasi Z masih mengeksplor, masih mencoba nih yang mana nih pathway kita nih yang mana nih. Dan setiap ini kan beda-beda ya caranya. Saya sepakat bahwa Gen Z itu saat ini masanya mencoba sehingga kesannya mencoba banyak hal dulu sebelum menjadi produktif. Sepakat dengan apa yang disampaikan Sherly barusan, karena Gen Z ini tuh cepet banget loh. Dia adaptif banget dengan teknologi. Dia adaptif sekali dengan teknologi, sementara sebagian milenial masih agak jauh dari teknologi. Sehingga kalau bicara tingkat produktivitas, karena usia sih, karena milenial sudah lebih dulu, jadi sudah terlihat karya yang sudah dia buat ketimbang adik-adik Gen Z. Dan pada masanya nanti, capaian yang didapat oleh Gen Z akan lebih jauh, lebih baik daripada yang dicapai oleh milenial. Kayaknya sama semua jawabannya. Karena kita dua. Sama ya generasinya. Kalau dari aku ya harus karena kan sekarang teknologi udah canggih, semua serba gampang untuk didapetin. Pastinya generasi Z udah lebih unggul harusnya, gitu. Aku setuju, karena dari pribadi aku sendiri, kita tuh berpikirnya kreativitas kalau zaman sekarang. Untuk memecahkan solusi masalahnya sendiri, kita memerlukan cara berpikir yang inovatif, supaya kita nggak tertinggal dengan zaman yang sekarang sih kalau aku sendiri. Saya memandang tetap kreativitas Gen Z harus dibatasi dengan norma-norma dan rambu-rambu. Karena kalau enggak akan kebablasan kreativitasnya. Dan kalau ada hal yang paling bebas itu kan berpikir ya. Kreativitas itu kan di pikiran ya, Coach ya. Betul. Iya, saya sepakat. Tapi kalau Gen Z itu lebih kreatif dari generasi milenial, saya setuju. Alasannya dua. Pertama, infrastruktur digitalnya udah terbentuk, jadi opsi mereka lebih banyak, Bang, daripada di masa-masa sebelumnya gitu. Dan justru generasi Z ini menurut saya generasi paling rugi kalau nggak kreatif, nggak inovatif, dan kalau nggak berkarya. Jadi memang mereka harus lebih kreatif. Yang kedua, sekarang itu zaman dimana posisi generasi Z itu adalah yang paling semangat untuk mencoba banyak hal baru. Yang boleh jadi itu sudah dilewati oleh generasi sebelumnya, sehingga sekarang lebih menata bagian ini kayaknya nggak usah kita coba lagi gitu. Jadi sepakat dengan teman-teman tadi. Makar tapi tetap harus ada rambunya. Ya, sepakat. Sepakat. Sebenarnya kalau menurut aku itu privilege masing-masing generasi sih. Kalau misalkan zaman dulu dibentuk karakter ataupun kreativitasnya karena didikannya yang keras, terus itu kalau datang telat sedikit itu udah diomelin, tapi itu tidak berlaku di generasi aku. Karena menurut aku kalau aku semakin ditekan dan semakin disuruh-suruh, aku semakin
memberontak. Aku nggak bisa nurut. Kalau aku gitu sih sebagai Gen Z sendiri. Iya. Kita sebagai pemberontak jadinya. Kalau menurutku kreativitas orang mungkin privilege masing-masing generasi sih. Ya betul, setuju banget karena setiap generasi itu udah punya takarannya sendiri-sendiri, udah punya takaran masing-masing. Dan kita itu memang benar sebagai generasi Z nggak suka yang namanya terlalu diatur. Berikanlah kami kepercayaan, maka kami akan jaga kepercayaan itu. Punten. Iya. Paling punten ya. Kalau Shirley membedakan antara kreativitas dan karakter. Karakter itu akhirnya terbentuk menjadi bagian yang nggak terpisahkan dan dia sudah terbukti. Karakter itu dibentuk nggak semalam, dia butuh proses, dia butuh waktu yang karakter generasi Z ini juga butuh untuk dibentuk sesuai dengan zamannya. Nah, ketika karakter generasi milenial ini dengan segala keterbatasannya di masa-masanya membentuk, dia lebih tahan banting dengan pressure misalnya, dengan cobaan yang mungkin dari orang tua dan seterusnya. Shirley pikir benar, sehingga ada istilah generasi strawberry kan di zaman sekarang oleh Prof. Renaud. Kelihatan dari luarnya cantik, bisa melakukan banyak hal bang. Wah indah sekali gitu, cepat, serba instan dan lain-lain. Tapi ketika dikasih pressure, ternyata dalamnya tidak seindah luarnya. Ini bukan tentang benar salah, tapi kondisi dan situasi ternyata membuktikan itu valid. Nah sekali lagi, Shirley pikir karakter itu penting dan ujung dari pendidikan itu adalah karakter. Tinggal kita sesuaikan bahwa di generasi sebelumnya infrastruktur digitalnya kan belum terbentuk. Jadi akhirnya terbentuklah karakter dengan tipikal yang seperti ini. Di generasi sekarang ketika kita betul-betul sadar bahwa karakter itu penting, maka Gen Z juga harus mau nih keluar dari zona nyamannya untuk membentuk. Karena nggak ada istilah berlian itu dibentuk dengan menyenangkan atau pedang itu dibentuk dengan proses yang semuanya serba cepat. Ada proses yang sama-sama harus mau kita lewati. Punten. Oke, kalau menurut saya melanjutkan apa yang Shirley sampaikan tadi terkait pembentukan karakter, kan tergantung cetakannya tuh. Dan buat anak-anak Gen Z itu cetakannya ada di mana? Ada di rumah. Ya, peran penting orang tua juga untuk mencetak karakter anak-anaknya. Itu juga sangat dibutuhkan oleh anak-anak Gen Z saat ini. Kalau sekarang itu saya amati anak-anak Gen Z ini lebih manja-manja. Aduh, Lebih manja-manja. nggak lihat, nggak denger, nggak Lingkungan, karena mungkin serba instan itu tadi ya. Jadi untuk mencapai sesuatu ya cukup dari dalam rumah saja bisa gitu kan. Sementara untuk generasi sebelumnya dia harus keluar, harus bergerak dan lain sebagainya. Nah, tinggal mungkin adaptasi saja untuk Gen Z untuk lebih struggle lagi, lebih nggak manja lagi, lebih mandiri dan dewasa lagi, seperti itu. Sebenarnya benar kalau kata Kak Shirley dan Coach Shirley. Enggak, sabar. Nanti kan di akhir itu biasanya kita benerin dulu. kita mic dulu. Validasi dulu. Mic dulu, terus Jadi emang sih sebenarnya aku ngerasa kalau generasiku itu tidak mau berproses lah. Tidak maunya instan karena kita udah ada gitu fasilitasnya. Makanya kalau ada yang bilang generasi Gen Z itu manja, terus karakter dirinya itu agak kalau bahasa kasar tuh ada menye-menye, itu aku setuju. Tapi balik lagi, gimana caranya kita sebagai Gen Z itu punya mentor atau punya wadah untuk kita mengembangkan itu semua. Jadi kita nggak dididik dari rumah aja. Kalau di rumah kita manja, mungkin ke mentor kita nggak manja nih. Kenapa? Karena kan beda ya kulturnya. Di keluarga kita boleh dimanja-manja, tapi kalau di mentor kan kita orang luar lah bahasa kasarnya. Lo nggak boleh kayak gitu. Pasti kita lebih mendengar orang di luar. Karena menurutku Gen Z ini butuh orang ketiga. Orang ketiga. Bukan sebagai orang ketiga yang seperti itu, tapi kita itu punya dua sisi. Yang pertama kita bakal ada di sisi menurutnya, dan kita ada memberontaknya. Jadi maupun sedekat apapun kita sama orang rumah, kita pasti kalau disuruh tuh tetap aja ada kata, nanti dulu lah. Tapi kita harus ada orang ketiga, lo nggak boleh kayak gitu. Nah biasa Gen Z itu, kalau kasus diri aku sendiri, aku butuh orang ketiga itu sih Kak. Yaitu mentor itu ya? ya mentor. Yes, betul.
Iya, sama sih aku juga. Aku berbeda mungkin kalau di rumah aku memang agak lebih manja dan dimanapun aku mengeluarkan karakter aku sebagai anak yang manja itu ya. Tapi balik lagi, aku punya mentor, aku punya wadah untuk mengasah itu tadi supaya nggak jadi manja lagi. Karena kalau misalnya kita manja terus, kalau kita terus-terusan bergantung sama orang lain, kapan majunya, kapan bisanya gitu ya. Jadi generasi aku tuh harus banget yang namanya meningkatkan potensi dirinya, bukan hanya karena di rumahnya terlalu dimanja atau gimana gitu ya, tapi nanti ketika keluar dari rumah dia harus menunjukkan sesuatu yang berbeda dari karakter di rumahnya gitu. Ya, tapi Sally, karena menurut Sally gini, kan tadi pendidikan pertama di keluarga kan, Coach. Sally sepakat. Jadi kalau misalnya generasi milenial itu kan berarti orang tuanya generasi X atau boomers, kan gitu ya. Itu kondisi di mana generasi itu adalah hasil quotes unquote perang, yang kondisinya gimana ya saat itu perang dan lain-lain. Kondisi ekonomi juga masih serba sulit, pendidikan aja hanya mereka yang punya privilege yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga ada keinginan besar untuk gimana caranya anaknya harus jadi pressure-nya itu udah didapat dari keluarga, dari pendidikan karakter pertamanya. Ketika nanti si anaknya sudah mulai membaik nih ekonominya, naik. Nah, sampai tipping point, ya udah deh gimana anaknya nanti tidak merasakan apa yang dulu di masa kecil kita rasakan. Gimana agar mereka enak aja gimana ya hidupnya, supaya mereka lebih nyaman hidupnya. Padahal sebetulnya itu trapping. Trapping bagi si anak ketika dia menghadapi situasi yang dia harus bertanggung jawab atas keputusannya, dia kesulitan. Ketika dia harus menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang layak dan tidak layak, dia kebingungan karena selama ini dibuat nyaman. Jadi saya pikir itu nggak ujuk-ujuk kenapa karakter itu terbentuk, dan saya juga sepakat bahwa itu terbentuk dari keluarga pertama kali. Saya pun sepakat bahwa mau generasi Z, mau generasi milenial, itu setiap masa ada orangnya, setiap orang pun ada masanya. Sekarang generasi Z, Sari aja banyak belajar coach dari tim Sari itu ada generasi Z-nya yang ide-idenya tuh kayak, oh gitu ya caranya. Kak Sar, itu tuh caranya nggak gitu tahu. Itu tuh bisa dilakukan dengan cara yang lebih cepat, mudah, tapi kita dapat hasil yang lebih banyak dan lebih diterima oleh publik. Akhirnya kan kita ini harus mau, oh gitu ya, kitanya mau belajar, dan generasi Z-nya dalam hal ini juga mau untuk menyesuaikan, karena titik tengah ini yang saya pikir penting. Oke, ini menarik. Jadi yang harus ditreatment justru orang tuanya. Sebagian. Tetap open minded. Oke, daripada mereka nge-trap anak-anaknya gitu kan, menjebak anak-anaknya dalam kondisi yang tidak mengenakan nantinya ke depan. Ibarat kalau misalnya ada kupu-kupu mau keluar dari kepompongnya, itu dia susah payah keluar dari kepompongnya. Tapi kalau misalnya kita nggak tega sama kupu-kupu itu dan memecah kepompongnya, dibantu dipecah manusia, kupu-kupu itu nggak akan bisa mengembangkan sayapnya yang indah dan nggak akan bisa terbang. Seperti itu. Aduh, kayaknya mau protes nih. Gimana coach? Gimana nih? Merepotkan enggak, tapi menyamakan frekuensi itu menjadi tantangan. Karena ketika frekuensinya udah sama, justru jadi menyenangkan coach. Kitanya belajar, mereka juga belajar gitu. Sehingga kalau prinsip Sherly adalah gelas kita itu jangan dibiarkan penuh. Sisakan sedikit untuk kita tetap bisa merefresh. Oh ternyata ada hal baru nih yang bisa kita pelajari. Dan ketika udah merasa kita sudah tahu, itu berhenti belajar di situ. Makanya prinsip Sherly adalah ya selalu sisakan gelas kita ada ruang untuk dia bisa diisi lagi, bertemu dengan siapa, kita belajar lagi. Karena Sherly percaya bahwa setiap generasi itu metode, cara, siasah mereka dalam berkarya itu beda-beda. Cara boleh berbeda, tapi at the end of the day nilai, goal, target itu yang harus kita pegang dengan kuat. Oke, jadi bekerja sama dengan Gen Z, bagi saya juga tidak merepotkan ya. Mungkin kita yang merepotkan mereka. Oke. Kita yang buat dengan target-target mereka besar jadi yang menurut mereka, aduh butuh healing. di press sedikit butuh healing. Iya, bener. Jadi seperti itu, dan ya benar juga kata Mbak Sherly tadi ya. Menyamakan frekuensi mau nggak mau ketika dari dua generasi yang berbeda itu harus bekerja sama. Yang harus pertama kali dilakukan adalah menyamakan frekuensi. Kalau dari aku sih sebenarnya
nggak memberatkan ya, karena kan setiap tim itu harus punya yang namanya pemikiran masing-masing, pemikiran yang berbeda-beda dan itu harus dikolaborasikan, harus dijadikan satu. Dan sebaliknya ketika kita generasi Z itu bekerja sama dengan generasi milenial, itu kita di sana dapat pembelajaran yang pertama tadi tentang karakternya mungkin ya, yang katanya tadi kita generasi Z itu manja katanya. Dan di sana kita banyak belajar juga. Dan kalau misalnya dari milenialnya ke Gen Z, yaitu tadi tentang teknologinya mungkin. Kalau misalnya generasi milenial itu kan mengedepankan yang namanya gimana ini harus terstruktur gitu kan. Gimana caranya ini semua harus terstruktur. Tapi kalau generasi Z gimana harus cepat tapi nangkep semuanya gitu. Jadi kolaborasi yang seperti itu menurut saya itu sangat bagus sih. Saya sangat nyaman untuk bekerja sama dengan kaum milenial. Tapi ada istilah gini, generasi Z itu nggak suka digurui kalau dikasih tahu. Itu bener nggak sih? Dan cenderung kalau dikasih tahu dengan quotes ya, yang lebih lama gitu pengalaman hidupnya, itu sering merasa ngeguruin banget sih. Padahal maksudnya nggak begitu gitu. Itu gimana sih kalau teman-teman ngelihatnya? Oke, aku ya. Kalau aku sendiri, karena aku mulai belajar tentang karakter diri ya Kak. Kan kita udah tahu ya Kak, kalau misalnya setiap manusia itu punya karakter diri. Menurutku bukan digurui, tapi lebih tepatnya kamu tepat nggak ketemu sama orang yang mau kamu ajak kerja sama. Jadi kalau aku pribadi, aku kan orangnya koleris ya Kak, keras gitu, maunya dominan, mau di depan. Dan aku butuh mentor yang harusnya yang melankolis, pragmatis gitu Kak. Jadi ketika aku yang membara ngomongnya nggak gitu loh, tapi di satu sisi aku punya mentor pragmatis, melankolis, mereka memberikan data nih kepada sisa orang koleris. Udah tahu data, mau ngelakkan pun susah ya, bukan menggurui, tapi lebih tepatnya kolaborasi lah di antara kedua itu. Dan paling penting adalah aku nggak merasa kalau aku kerja sama orang yang lebih tua itu merepotkan atau membosankan. Menurutku itu tantangan, karena kan lucu ya Kak, kalau kita kerja nih, terus nggak tahu nih bahasa punten itu apa, jadi kita bisa mengolok-ngolok dan itu jadi bercandaan. Kalau menurut aku ya, karena aku anaknya kerjanya maunya have fun, nggak bisa dalam ruangan. Jadi benar kata coach tadi, kita udah tahu passion kita dan kita tuh tepat ketemu mentornya. Tinggal kita aja yang cari dan explore. Apalagi aku generasi instan. Aku tinggal aja, oh kalau orang ini aku nggak suka kerja samanya, udah tinggal skip. Jadi itu nggak merepotkan diriku. Gitu. Kalau aku sendiri sih. Kalau nggak suka tinggal skip. Iya. Nggak cocok, Swipe. tinggalin aja dulu. Nanti cari lagi. Instan. Karena instan. Dan itu tidak terjadi di generasi 30 tahun yang lalu kan coach. Artinya ketika ini coba deh, kita coba dulu deh. Gagal atau nggak cocok, nggak langsung di skip. Coba dulu lagi deh. Coba lagi. Itu yang ngebuat akhirnya mungkin perbedaan proses pembentukan karakter. Ya. Gitu sih, menurut Kita pengennya satset gitu. Satset tapi menyenangkan. Iya, Itu seru. prinsip hidup Gen Z kalau aku sekarang. Ya. Satu-satu tapi menyenangkan. Oke. Jujur, mungkin generasi aku sekarang ataupun teman-teman sepantaran aku itu masih bingung Kak. Karena kan kita usia 20 tahun, apalagi kita nggak punya wadah ataupun tempat yang ngarahin kita. Kita ini ambisius, tapi kita nggak punya arah. Sepakat banget. Bener ya? Jadi kita mungkin Gen Z ini membutuhkan wadah atau mentor lah untuk membimbing kita supaya kita tuh ambisi kita tuh nggak bolak-balik gitu lah ya Kak. Jadi itu satu arah dan itu tujuan kita. Sepakat. Oke, karena dari kita memiliki generasi yang bermacam-macam dan punya permasalahan yang macam-macam juga, jadi dari ID Entertainment dan Radio itu punya kolaborasi untuk membentuk suatu wadah yang isinya itu untuk kita menyuarakan aspirasi kita, untuk mengatakan apa yang sebenarnya ada terjadi dalam diri kita dalam sebuah obrolan atau diskus seperti ini gitu. Namanya itu adalah Ngobarin. Ngobarin itu adalah ngobrol bareng inspirator. Itu apa sih? Jadi kita ngobrol bareng. Iya, kita discuss. Iya betul. Kita ngobrol bareng inspirator tentunya yang bisa meningkatkan inspirasi anak-anak mudanya gitu kan. Jadi discuss sih jatuhnya, jadi satu sama lain ngobrol, terus tuh nyampein apa yang ingin disampaikan, terus juga nanti di sana ada tanggapannya, nanti ada solusinya di sana, terus juga kita nanti mengembangkan potensi diri kita tentunya. Keren banget. Mantap. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan ya coach. Sangat. Ya. Mantul. Mantap betul.